warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Felani Al-Mahaba. Di sini kita akan membahas mengenai kesadaran lingkungan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, memiliki tanggung jawab besar menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan hidup sehat dan lestari merupakan kunci keberlanjutan kehidupan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Materi ini akan membahas pentingnya kesadaran lingkungan dan peran kita dalam pelestarian alam. Kesadaran lingkungan merupakan pemahaman atau kesadaran seseorang atau kelompok terhadap lingkungan, dampak perilakunya terhadap lingkungan, dan pentingnya melindungi lingkungan. Bukan sekadar pemahaman, tetapi isu-isu lingkungan. Ini juga merupakan sikap mental, perilaku, dan tindakan yang dilandasi intervensi antara manusia dan alam. Kesadaran ini memiliki beberapa dimensi. Yang pertama ada kognitif, meliputi pemahaman tentang isu lingkungan, penyebab, masalah, dan dampaknya. Contohnya, memahami siklus air, efek rumah kaca, dan dampak deforestasi. Yang kedua meliputi perasaan, kepedulian, dan emosi terhadap lingkungan. Contohnya, merasakan kekhawatiran terhadap pencemaran sungai atau keprihatinan terhadap kerusakan hutan. Lalu yang ketiga ada psikomotor, meliputi tindakan nyata untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Contohnya, partisipasi dalam kegiatan penanaman pohon, pengolahan sampah, dan kampanye lingkungan. Lalu apa sih ancaman terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia? Nah, di sini saya akan membahas fokusnya yang dimana itu di Jawa Timur. Jawa Timur dengan dinamika penduduk dan pembangunan yang pesat menghadapi tantangan serius dalam menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa ancaman utama meliputi, yang pertama, pencemaran udara. Polusi udara di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan sekitarnya disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor dan industri dan pembakaran sampah. Dampaknya apa? Masalah pernafasan, penyakit jantung, dan efek jangka panjang lainnya. Yang kedua, pencemaran air, pencemaran sungai dan laut akibat limbah industri, pertanian, pestisida dan pupuk, dan penyakit, merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan. Yang ketiga, degradasi lahan, konversi lahan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman mengakibatkan hilangnya biodiversitas, erosi tanah, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Lalu untuk upaya pelestarian lingkungan membutuhkan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Untuk peran pemerintah, yang pertama, menegakkan hukum yang tegas, memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum lingkungan. Yang kedua, kebijakan dan resolusi yang komprehensif, merancang kebijakan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM, melakukan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat dan aparat terkait pengolahan lingkungan. Lalu, untuk peran masyarakatnya, yang pertama, mengamalkan prinsip yang dimana mengurangi penggunaan plastik dan mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali barang-barang bekas. Yang kedua, penanaman pohon, partisipasi dalam kegiatan penanaman pohon untuk meningkatkan tutupan vegetasi. Yang ketiga, partisipasi aktif dalam program lingkungan, berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan. Lalu untuk solusinya yakni pengembangan ekonomi hijau, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ramah lingkungan. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan, menerapkan teknologi tepat guna dalam pengolahan sampah, energi terbarukan, dan pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, penguatan lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disebut LSM, memperdayakan LSM untuk berperan aktif dalam pengawasan dan advokasi lingkungan. Landasan hukum kesadaran lingkungan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Yang ketiga, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.
Jadi dari materi ini menyimpulkan bahwa menjaga lingkungan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kesadaran lingkungan yang tinggi dipadukan dengan kebijakan pemerintah yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan lestari. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang hijau dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.